Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok D Biokimia 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi peran jalur TCA. Saya Prahesi Agustinus Para. Saya Ratna Yulisti Epsa. Saya Afi Winda Putri. Dan saya Rama Rafael. Dan berikut adalah materinya. Anafilosis dan katafilosis merupakan dua proses biokimia yang berperan penting dalam siklus asam sitrat, di mana anafilosis merupakan proses pengisian kembali intermediat siklus asam sitrat yang hilang karena digunakan dalam jalur biosintesis lainnya, seperti oksaloasetat dan alfa-ketoglutarate yang dapat diambil kembali untuk sintesis asam amino nukleotida. Sebaliknya, katafilosis merupakan proses pengelolaan intermediat dari siklus asam sitrat untuk mencegah akumulasi berlebihan dan menyediakan prekursor bagi jalur biosintesis lainnya, seperti intermediat yang dapat diekspor untuk sintesis gluconeogenesis. Selanjutnya yaitu peran anaplerosis dalam proses metabolisme. Yang pertama itu mendukung produksi energi dalam siklus TCA. Nah, anaplerosis memastikan ketersediaan oksaloasetat untuk berikatan dengan asetil-CoA guna mendukung produksi ATP dalam siklus TCA. Yang kedua itu gluconeogenesis. Enzim PEPCK mengubah oksaloasetat menjadi fosfoenol pirufat atau PP yang menjadi langkah awal dalam gluconeogenesis. Yang ketiga itu ada lipogenesis atau sintesis asam lemak. Nah, sitrat yang keluar dari mitokondria itu menjadi prekursor untuk sintesis asam lemak di sitosol. Yang keempat, itu adalah sintesis asam amino non-esensial. Oksaloasetat dan alfa-ketoglutarate berfungsi sebagai prekursor dalam sintesis berbagai asam amino non-esensial seperti aspartat dan glutamat. Selanjutnya yaitu peran kataplerosis dalam metabolisme. Yang pertama, yaitu menyediakan prekursor untuk biosintesis. Peran para siklus asam sitrat yang dikeluarkan selama kataplerosis ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk sintesis berbagai molekul penting. Yang kedua, yaitu mengatur flux siklus asam sitrat. Dengan mengeluarkan perantara, kataplerosis membantu mengatur laju siklus asam sitrat. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara produksi energi dan kebutuhan biosintesis sel. Yang ketiga, mengintegrasikan jalur metabolik. Kataplerosis menghubungkan siklus asam sitrat dengan jalur metabolik lainnya, seperti gluconeogenesis, sintesis asam amino, dan sintesis asam lemak. Baik, selanjutnya yaitu peran anaplerosis dan kataplerosis dalam tubuh. Yang pertama yaitu dalam metabolisme glutamin di ginjal manusia. Di mana di sini glutamin sebagai substrat anaplerotik berasal dari otot diangkut ke ginjal, di mana gugus amino dan amida pada glutamin digunakan untuk pembentukan amonia atau NH14. Selanjutnya, setelah pelepasan amonia, glutamin dikonversi menjadi glutamat yang kemudian mengalami diaminasi menjadi alfa-ketoglutarate oleh enzim glutamat dehidrogenase. Selanjutnya, alfa-ketoglutarate tadi memasuki siklus TCA untuk menjaga keseimbangan metabolisme energi. Dalam siklus TCA ini, alfa-ketoglutarate dikonversi menjadi suksinat, kumarat, malat, dan akhirnya oksaloasetat. Malat meninggalkan mitokondria dan diubah menjadi oksaloasetat dalam sitosol yang kemudian dikonversi menjadi PEP dan akhirnya menjadi glukosa. Malat yang terbentuk dalam siklus TCA mengalami kataplerosis, yaitu dikeluarkan dari siklus TCA dan masuk ke jalur gluconeogenesis. Malat dioksidasi menjadi oksaloasetat yang kemudian dikonversi menjadi PEP oleh enzim PEPCK dan akhirnya menjadi glukosa. Proses ini penting terutama saat kelaparan berkepanjangan, di mana ginjal meningkatkan amonia-genesis untuk menjaga keseimbangan asam basa dan menghasilkan energi alternatif melalui gluconeogenesis. Selanjutnya yaitu metabolisme asam amino pada otot rangka manusia, di mana di sini glutamat diperoleh dari transaminasi alfa-ketoglutarate yang berasal dari siklus TCA, dan glutamin yang terbentuk akan dilepaskan ke dalam sirkulasi dan digunakan oleh organ lain seperti ginjal dan hati. Lalu alanin diproduksi melalui transaminasi pirufat oleh enzim ALT atau alanin aminotransferase, dan pirufat berasal dari glikolisis glukosa atau dari laktat. Alanin dilepaskan ke darah dan ditransportasikan ke hati untuk masuk ke siklus glukosa. Alanin yang penting untuk mempertahankan kadar glukosa darah saat puasa atau aktivitas fisik. Selanjutnya, oksaloasetat dapat keluar dari siklus TCA dan diubah menjadi PEP melalui enzim PEPCK yang berkontribusi pada sintesis alanin. Alanin yang dilepaskan dari otot ke hati akan mengalami transaminasi menjadi pirufat dengan pelepasan gugus amida yang masuk ke siklus urea untuk dibuang sebagai urea dalam urin. Proses ini penting untuk menghilangkan nitrogen yang berasal dari metabolisme protein selama puasa atau stres metabolik. Selanjutnya yaitu metabolisme glutamin oleh usus halus.
di mana di sini glutamin pertama-tama mengalami deaminasi menjadi glutamat melalui glutaminase yang kemudian dikonversi menjadi alfa ketoglutarat oleh glutamat dehidrogenase. Selanjutnya alfa ketoglutarat masuk ke dalam siklus TCA di mana ia dapat bekerja melalui berbagai jalur. Dalam siklus TCA ini, alfa ketoglutarat diubah menjadi malat yang merupakan langkah penting untuk mempertahankan aliran karbon dalam siklus tersebut. Malat nantinya akan digunakan dalam proses ketoklorosis yang diubah menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat kemudian dikonversi menjadi PEP oleh PEPCK yang selanjutnya dapat dikonversi menjadi piruvat oleh piruvat kinase yang kemudian masuk kembali ke mitokondria untuk dikonversi menjadi asetil-CoA dan dioksidasi dalam siklus TCA, dan sebagian PEP tadi dapat mengalami transaminasi menjadi alanin yang dapat dilepaskan ke dalam darah dan digunakan oleh organ lain termasuk hati. Selanjutnya yaitu sintesis trigliserida di dalam jaringan adiposa. Jadi oksaloasetat dalam siklus TCA itu dikonversi menjadi malat yang kemudian meninggalkan mitokondria, dan selanjutnya malat itu dikonversi kembali menjadi oksaloasetat di sitosol. Nah, oksaloasetat kemudian dikonversi menjadi PEP oleh enzim PEPCK. PEP ini merupakan langkah utama kataplerosis karena keluar dari siklus TCA dan masuk ke jalur glikoneogenesis. Biasanya gliserol 3-fosfat ini untuk sintesis trigliserida berasal dari glukosa melalui glikolisis. Namun selama puasa, penggunaan glukosa oleh jaringan adiposa ini berkurang untuk menghemat glukosa bagi otot dan juga eritrosit. Jadi sebagai gantinya, gluconeogenesis terjadi sebagai jalur alternatif. Selanjutnya kesimpulan, di mana kesimpulan pertama yaitu siklus TCA memiliki keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran intermediate yang dapat digunakan dalam berbagai proses metabolisme. Yang kedua, siklus TCA tidak hanya berperan penting dalam penghasilan energi, tapi juga berperan dalam proses biosintesis molekul lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.